maka dia dituntun sendiri oleh Allah karena pendekatan itu. Wattaqullaha, dia semakin dekat kepada Allah, semakin dekat pada Rasulnya, semakin takut hatinya, semakin meniru frekuensi yang ada. Ya, wattaqullaha, maka dia takut kepada Allah, semakin takwa. Wa yu'allimukumullah, Allah sendiri yang matur, maka Allah akan mendidik orang itu. Itulah ilmu laduni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bifadli rabbina walhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam rabbun karim wa anta dzu khulqin azim fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghausus salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadroh musilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, wabil khusus ketua Yayasan Al-Ma'ruf dan admin Alam Hikmah yang saya taati, saya muliakan, hadirin wal hadirat jamaah pengajian rutin yang saya muliakan, mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam, saya makmum kepada pimpinan mujahadah dan sholat tasbih yang saya taati. Mari hadirin, di saat ini wong moco selawat diterima langsung kali Kanjeng Nabi. Ya. Jadi ketika malam Jum'ah atau Jum'ah orang membaca selawat itu diterima langsung oleh Rasulullah. Walaupun tidak ada di Madinah. Sing umrah nang Madinah itu langsung diterima, didengar. Sami'tuhu, aku krungu selawate wong iku mau. La istimewanipun malam Jum'ah dan Jum'ah itu sangat istimewa bagi ahli sholawat. Imam Sauni niki lek mulai malam Jumat ngeten niki, mulai asar niki membaca selawat itu 20.000. Kula dan gak kuat ya. 25.000 terus bersambung khusus sholawat.
Ya, itu ahlus sholawat. Lah kelanjutan sebagai umat di akhir zaman yang banyak ujian, banyak fitnah, ya itu tuh memperbanyak sholawat. Maka sebelum tidur perbanyak sholawat dulu, baru sehari tidur. Saya cerita sedikit ketika kami bersama rombongan jamaah pengajian ya, umroh kalau wingi. Saya tidak nyangka itu. Ada teman kita, seorang ibu. Ya, dia itu berangkat dari sini itu hanya membawa kerendahan. Ya, sering dipoyoi, digai guyon hal-hal yang begitu itu. Ternyata ketika ada di Madinah, di Nabawi, ya, itu ditemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mboten sehari, tidak sehari, mboten tilem. Dia ditemui hampir tiap hari ditemui itu. Jangan karo itu akhir-akhir ini matur seperti itu. Hati dibuka, istilah ilmu futuh. Lu sopo sing hati dibuka? Hati yang ahli sholawat. Dibuka oleh Allah ketika datang ke makom baginda Rasul yang dicintai, ditemui langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kula panjenengan dos pundi? Indahnya orang itu di dunia ditemui Rasulullah, mboten mimpi. Tidak dengan mata lahir, hati terbuka. Sehingga setiap masuk ke Nabawi, apalagi ke Raudhah, nampak jelas baginda Rasul. Itu salah satu bentuk kasih sayangi Kanjeng Nabi kepada umatnya. Oleh karena itulah mari hadirin, suatu logika, sesuatu yang dekat dengan yang didekati pasti akan meniru siapa yang didekati. Sesuatu yang campur bersama yang didekati, maka dia akan senantiasa nampak seperti itu. Contoh, ini ilmiah. Ada besi, hadid, besi. Bila dekat dengan sumber panas, dekat, besi itu ikut panas. Besinya ikut panas. Semakin dekat, semakin panas. Niru sumber panasnya api. Api kan panas. Sapa sing cedhek api ya panas. Semakin dekat semakin panas luar biasa. Lek wis campur bersama api, masuk ke dalam api, besi yang warnanya hitam gelap itu menjadi apa? Persis seperti warna api. Ya kayak geni ngoten niku. Bahkan semakin lama bercampur dengan sumber panas, semakin lunglai, semakin mencair, semakin lunak. Afala tatafakkarun.
Apakah kita tidak berpikir berapa tahun kita membaca sholawat, khususnya mujahadah sholawat wahidiyah? Berapa tahun dan berapa banyak kula panjenengan membaca nida, menghubungkan jiwa yang ada di hati dengan jiwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibarat api semakin dekat semakin panas, sesuai dengan sifat api itu. Paham dengan bahasa saya? Semakin banyak bermujahadah, semakin banyak bersolawat, semakin sejuk hati orang yang bersolawat, sesejuk, selunak, selembut jiwa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang kita dekat itu jiwanya lembut, jiwanya kasih sayang, jiwanya bersih lunak. Allah menyebut Rasul itu lintalahum, lunak dengan siapapun. Kita berapa tahun bermujahadah? Kalau dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, inilah didikan jiwa. Hati pelan-pelan akan sesuai dengan yang kita dekati, seperti ya, besi mendekat api, semakin dekat semakin panas, semakin panas. Kalau orang dekat dengan Rasulullah semakin lembut, semakin lunak, semakin kasih sayang. Inilah akhlak. Niki luh toto kromo. Ya. Sampai didawuhkan sempurnanya orang yang beriman. Sempurnanya orang beriman. Sempurnanya iman. Semakin sempurna, apa ciri ini? Ahsanuhum khuluqah. Jadi kalau melihat orang yang baik itu jangan dilihat seperti saya ini pakai surban. Ya enggak apa-apa dilihat itu. Cuma Rasulullah itu memberikan gambar orang yang imannya sempurna, orang mukmin yang imannya sempurna, lihat akhlaknya. Ahsanuhum khuluqah, bagus akhlaknya, bagus budi pekertinya. Gambaran mujahadah tiap hari, ngelatih istidor tiap hari, merasa rendah, faqad dolamtu abada, diwoco tiap hari. Dilihat buah itu ono apa ora. Kalau itu berbuah, semakin kula panjenengan mendekat kepada Allah wa rasulihi dan Rasul, tercetak karakter rohani bagaikan berlian, lesannya, ucapannya, perbuatannya, apalagi hatinya akan tercetak itu. Maka dia dituntun sendiri oleh Allah karena pendekatan itu. Wattaqullaha, dia semakin dekat kepada Allah, semakin dekat pada Rasulnya, semakin takut hatinya, semakin meniru frekuensi yang ada
Ya, wattaqullah, maka dia takut kepada Allah. Semakin takwa, wa yu'allimukumullah, Allah sendiri yang matur, maka Allah akan mendidik orang itu. Itulah ilmu laduni. Kita golek ilmu laduni itu dari pendekatan rohani. Kalau kita mencari keliru, tambah sombong, nanti bahaya itu. Karena ukuran orang itu jadi kekasih Allah akhlaknya. Walaupun tanpa keramat yang umum, tapi ada keramat yang sangat halus. Apa itu? Budi pekerti. Yang kita cari keramat yang umum itu. Ya, keramat umum bisa nebak hatinya orang. Bisa ke Mekah 1 jangka sudah di Mekah. Ya enggak apa-apa, cuma ini diutamakan. Keramat rohani adalah akhlakul karimah. Wa yu'allimukumullah, dan Allah akan mendidik langsung orang seperti itu. Hadirin yang saya muliakan, hidup ngaten nggih jenengan. Ini ada dua, dinamis dan statis. Apa dinamis? Statis itu apa? Ya, supaya mengikuti jiwa milenial ya. Dinamis hidup itu gerak, tidak boleh diam. Gak boleh diam. Tapi harus statis, diem. Artinya yang gerak adalah lahirnya, yang gerak adalah dakwanya, tidak boleh berhenti dakwah itu. Yang gerak adalah wiritannya, tidak boleh mandek wiritan itu. Yang gerak adalah usahanya. Secara filosofi digambarkan orang hidup seperti naik sepeda, berhenti mengayuh jatuh, tidak bermanfaat sudah. Jenengan lihat sepeda, kata sepeda pancal itu, panjang berhenti mengayuh, mandek. Apa mandek hanya diem, dia jatuh. Maka lahir tidak boleh berhenti, ikhtiar. Upaya mencapai rahmatnya Allah. Berjuang tidak boleh berhenti. Ibadah tidak boleh berhenti. Sholat tidak boleh berhenti. Gerak terus, gerak terus, gerak terus. Cuma hati harus statis, diam, hanya Allah. Ini bicaranya anak-anak milenial ya. Hati harus diam. Karena diam ini adalah nol, hanya Allah, tidak boleh bergerak. Hati tetap Allah dimanapun, tetap Allah, jangan berubah. Nah, kita berubah. Ketika mulia hatinya sudah berubah, aku. Ini namanya bahaya. Maaf, ketika pulang haji, pulang umroh, hatinya berubah, tidak statis tapi dinamis. Aku itu, ini tidak boleh. Yang diem itu hati, karena hati mengeterapkan dawuh la haula wala quwata illa billah. Dari hati yang bergerak hanya Allah diem itu, ini mempengaruhi perbuatan lahir. Bergeraklah ke sana kemari, ditiup angin ke kanan silakan kamu, ke kiri ditiup dari kiri silakan kamu, ya ke kiri ke kanan. Cuma akar, oyot akar tidak boleh ikut bergerak. Jadi saya ingatkan terutama diri kita masing-masing. Alam yakni lilladzina amanu
antaksya'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq. Ini di surat Al-Hadid ayat 16. Kula njenengan ki dilingno kali Gusti Allah. Yang hanya gerak ke sana kemari tapi hatinya tidak diam, itu diilingno. Kita kan gerak kemana kemari, mencari dunia, mencari ilmu, haji, umroh. Cuma hatinya itu yang kesana kemari. Aku, hatinya baik, apa lahirnya berbuat, hatinya melok-melok aku itu, ini saya. Diingatkan oleh Allah. Belumkah datang waktunya bagi mereka yang beriman? Diingatkan gelanjenan. Alam yakni lilladzina amanu. Belum waktunya kah bagi mereka yang beriman? Apa? Antaksya'a qulubuhum li dzikrillah. Hatinya menunduk khusyuk untuk mengingat Allah. Jadi mengingat Allah itu bukan hanya sebutan Allah, Allah la ilaha illallah. Itu mengingat, cuma mengingat secara qulubuhum, mengingat bahwa itu miliknya Allah, bahwa selain Allah itu tidak ada, bahwa selain Allah itu digerakkan, bahwa selain Allah itu dikuatkan. Makhluk semua adalah selain Allah adalah makhluk, tidak memiliki apa-apa. Itu ingatnya batin. Kalau ingatnya lahir, subhanallah, 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 lesan ngucap maha suci Allah, hati mengingat yang suci adalah Allah. Tapi kita kan tidak, aku suci, aku baik, si dia baik, itu baik. Lupa bahwa yang suci, maha suci adalah Allah. Kalau dia baik, aku baik karena disucikan oleh Allah, dibaikkan oleh Allah. Diingatkan. Antaksya'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum waktunya khusyuk menunduk kepada Allah, mengenal Allah, hati mengenal untuk zikir kepada Allah. Wa ma nazzala minal haqq, dan apa kebaikan barang yang benar yang diturunkan oleh Allah kepada kita. Hadirin yang saya muliakan, mari, mengapa kita tidak bisa khusyuk? Mengapa kita tidak mengenal diri? Jujur saja nggih Bapak Ibu, karena hati kita gelap, hati kita terhijab. Terhijab itu tertutup. Andaikan hati kita ini terbuka ya, difutuh, dibuka oleh Allah. Seperti saudara kita yang kemarin ikut bersama kita bareng-bareng masuk Nabawi, dia menangis, bahkan banyak ketakutan, bahkan kadang-kadang menyendiri menangis. Karena apa? Dia diberitahu oleh Allah, hatinya selalu memandang Rasul selalu ada di dekatnya. Itu difutuh. Mungkin orangnya ada di sini atau tidak ada, saya tidak tahu. Karena ibu-ibu itu, ya, apa anda ingin seperti itu? Ya. Jadi proses seperti ini kita perlu koreksi sedalam-dalamnya. Karena hati kita gelap, kita tidak bisa mengenal diri kita masing-masing. Andaikan kita ini mengenal diri kita, maaf ya, andaikan mengenal diri kita, tentu kita banyak menangis, tentu kita banyak prihatin. Karena satu kesalahan, satu perbuatan pasti akan dimintai pertanggungan jawab. Satu kalimat keluar dari lesan, nyangka jelek
orang saja akan dipertanggungjawabkan. Satu ucap menghina orang lain, merendahkan orang lain, satu ucap, ini akan dipertanggungjawabkan. Apalagi dosa. Satu dosa akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi kita buta, terhijab, kita tidak pernah melihat itu. Kita tidak pernah menyadari dosa-dosa itu. Andaikan kula panjenengan niki diberi oleh Allah terbuka hatinya, tentu kula panjenengan akan banyak menangis. Bahkan sedikit tertawa. Seperti dawuh Allah di dalam surat At-Taubah, karena kebenaran. Falyadhaku qalilan wal yabku katsira. Allah mengingatkan, maka sedikitlah kamu tertawa bila kalian mengenal engkau, mengenal dirimu, maka perbanyaklah menangis dan nangislah yang banyak. Ini ayat untuk kita disuruh prihatin, disuruh banyak menangis. Bagaimana iso nangis itu sedangkan terhadap diri sendiri kita tidak paham. Kita ngerti dosa itu akal ku ngerti tapi tidak paham. Nggih. Dosa yang kita lakukan dimintai pertanggungjawaban jawab, ngerti tapi tidak paham. Andaikan kita paham satu dosa ini akan membuat rusaknya barokah, satu dosa kita akan paham akan diseret ke api neraka, tentu hati ini akan menjadi lunak. Kita akan menangis, kita akan menyesal dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Coba tengok, ini malam Jumat, ahli kubur datang di tengah-tengah kita. Ibu bapak kita yang membesarkan kita, yang menyusui kita, ibu kita ya. Bapak kita yang dengan keringat itu ada di alam sana. Kita diam tidak kirim doa. Apa enggak ngersulo? Ngersulo. Anakku, anakku. Ketika kamu kekurangan, aku yang mencukupi. Ketika kamu sakit, aku yang mencarikan obat. Sekarang aku sakit di alam kubur, kamu ndak ingat aku. Lu andaikan kita tahu keadaan kita seperti itu, mboten ana wong tega niku. Kewan mawon mboten tega hadirin. Binatang saja itu tidak tega. Ya. Ada harimau luka. Induknya harimau luka. Anak-anaknya yang kecil tidak tega dijilati luka itu. Sambil muter ana nek ngarepe babone niku dijilati. Ini anak harimau tidak tega. Kewan mawon ora duwe rasa tega. Lah kita bagaimana hadirin? Tega karo wong liya, tega karo ibu bapake. Andaikan hijab itu dibuka oleh Allah, tentu kita akan tunduk. Antasya'a qulubuhum li dzikrillah, akan tunduk, akan khusyuk mengingat Allah, karena kita butuh ampunan Allah. Mengingat Allah karena kita butuh kasih sayangnya Allah. Mengingat Allah, butuh ridhonya Allah. Andaikan satu dosa tidak diampuni oleh Allah, jangan harap pintu surga akan terbuka. Kita akan menyesal nanti. Diilingno balak-balik ono donya.
tapi tidak ada membekas di dalam jiwa. Kita masih banyak hijab dan banyak aling-aling. Makanya ora iso nangis. Mengapa? Mata yang tidak bisa menangisi dosa. Mata yang tidak menyadari dosa. Jumud itu beku. Jumud itu beku. Itu karena min qaswatil qalbi. Karena hati kita yang keras. Nah, hati keras itu banyak aling-alingnya. Ya, aling-aling itu ya dosa, aling-aling yang lembut, ibadah kita kok gak malah menjadi baik, malah menjadi aling-aling karena di aku. Luwakid dia itu pembongkar, penghancur sifat aku. Lah kalau pancen wis mujadah isi ana akune apa ora? Isi ngendel awake dhewe apa ngendel Gusti Allah. Jumudul aini min qaswatil qalbi. Wa qaswatul qalbi min kasratidz dzunub. Karena banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan. Ya sudahlah. Mari kita merenung sejenak. Kita tengok hati kita. Kula pirsani dodo kula panjenengan sedaya hadirin. Surga, neraka itu tergantung ada di dada kita. Kalau hari ini kita tobat, hati kita merasa dosa, saat itulah diampuni semua dosa-dosa oleh Allah. Karena Allah memiliki sifat Ghafurur Rahim. Ketika kita merasa rendah, merasa jelek di pengajian ini, Allah akan mengangkat derajat kita yang seperti ini. Saya minta, terutama saya pribadi, jangan ada di arena pengajian ini yang merasa baik, walaupun itu hanya sebiji sawi. Kami minta semua merasa rendah. Bisa jadi pengajian ini ada yang datang dari jauh, ada yang kehujanan, ditolak oleh Allah gara-gara ada satu manusia, satu di antara kita merasa baik, merasa sudah benar, akhirnya ditolak semuanya. Mari hadirin, saya paham menangisi dosa itu berat. Saya juga paham ingat kepada Allah itu tidak semudah yang kita sampaikan. Ingat antaksya'a qulubuhum, qulub hati, bukan lesan. Hati menunduk kepada Allah. Lidzikrillah, mengingat Allah itu sulit. Hati bukan lesan. Saya menyadari begitu beratnya. Mungkin ada satu hijab yang menutupi hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari merasa salah, merasa dosa. Dosa apa sing panjenengan lampahi, jadikan wasilah, alat untuk tobat kepada Allah. Kesalahan apa yang pernah kita lakukan, jadilah wasilah untuk menuju kepada Allah. Mari, kalau yang berdosa dengan orang lain, jadikan alat untuk menuju Allah. Kalau yang berdosa dengan ibu bapak yang telah meninggalkan kita, yang sekarang ada di alam kubur, jadikan wasilah. Menangislah terseduh-seduh. Ingat itu ibumu. Ingat itu yang membesarkan kita. Ingat itu yang menggendong kita. Ingat itu yang menciumi pipi kita. Ingat dialah yang membela kita
sampai apapun dia rela untuk kita. Tapi ketika ibu bapak sedang sakit, kita tega, kita biarkan sakit. Apalagi sudah meninggalkan dunia yang fana, kita biarkan di alam barzah. Kita hanya mengumpulkan pundi-pundi dunia, harta, lupakan orang tua. Ingat hadirin, di pengajian saat inilah kita mengenal diri. Siapakah yang baik di sini? Siapakah yang sudah mulia di sini? Jujur hadirin, saya pribadi al-fakir, tidak ada apa-apanya. Mungkin sama dengan panjenengan. Alangkah di malam hari ini air mata menetes. Kita di hadapan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, ya Rasul, kami adalah umatmu. Mungkinkah aku bertemu dengan paduka di alam sana karena dosa-dosa yang saya lakukan seperti ini. Hadirin, seorang tukang batu, tangannya melepuh, tangannya kasar, hitam kelam karena terik matahari kota Madinah. Ketika perang Tabuk tidak bisa mengikuti. Ketika Rasulullah pulang dari perang Tabuk, dijemput oleh seorang tua yang tangannya kasar. Dia menangis di hadapan Rasulullah, ya Rasul, saya tidak bisa ikut berperang dengan paduka. Karena anak saya kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak dalam sehari. Istri saya miskin ya Rasul. Saya tidak ikut perang karena mencari makan untuk anak dan istriku. Apa pekerjaanmu wahai sahabatku? Saya adalah pemecah batu. Maka tangan si orang itu dipegang oleh Rasulullah. Tangannya kasar, tangannya melepuh. Oleh Rasul langsung dicium oleh Rasulullah tangan itu. Hadihi yadun la tamassaha narun abada. Sambil diciumi tangan itu. Tangan ini tidak akan disentuh api neraka. Begitu dia cintanya kepada Rasul. Dia menangis ketika tidak ikut berjuang. Kita bagaimana hadirin? Apakah ada rasa getun kalau kita membiarkan perjuangan ini seperti ini? Apakah kita diam saja? Orang yang berjuang, andaikan kita penuh dosa, Rasul datang di sini, kita akan dipandang dengan kasih sayang oleh Rasulullah SAW. Alangkah bila air mata tumpah di hadapan Rasul. Pasti Kanjeng Nabi mboten tega hadirin. Umatku, kamu lupa engkau umat akhir zaman. Aku merindukanmu, engkau adalah saudaraku. Pasti Rasul akan mengatakan itu kepada kita. Tapi kita semua buta. Kita semua tidak tahu. Biarlah walaupun buta tidak bisa memandang kehadiran Nabi kita yang sangat menyayangi kita. Kita tetap berjalan. Ada yang merangkak, ada yang bukan manusia lagi, tetap berjalan, cari sampai ketemu. Karena dialah sumber daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Mari hadirin kita berdoa khususnya untuk ibu bapak kita, keluarga kita. Adakah keluarga kita yang meninggal dunia belum ibadah? Adakah saudara kita yang meninggal dunia masih maksiat? Adakah saudara atau bapak kita sendiri yang meninggalkan dunia belum melakukan kebaikan? Andalah yang disuruh untuk memohonkan ampunan pada malam hari ini. Mari hadirin, ingat kalau kita punya saudara kita yang mati dalam keadaan mungkin su'ul khotimah di tangan panjenengan, di pangkuan panjenengan hari ini, iso bebas atau tidak,
tergantung hati kita. Mari hadirin, Al-Fatihah. Mari hadirin, terutama anak-anak kita yang masih nakal, yang masih malas, yang tidak ibadah, kita sunno, kita mohonkan kepada Allah hidayah. Karena apabila tidak, itu tanggung jawab kita. Itu ada tanggung jawab kita. Saya panjenengan, Anda kan tahu nilai air mata di hadapan Allah. Anda kan kita tahu ketika kita menangis di hadapan Rasulullah, ibu yang sangat mencintai anak. Rasul lebih mencintai umatnya, mencintai kita daripada orang tua kita. Mari hadirin, Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya wajidu, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Hadirin, sungguh saya ini pernah berangan-angan, andaikan tangan yang melepuh, tangan yang kasar, wajah yang hitam karena panas terik Madinah, kota Madinah, itu saya didoakan oleh Rasulullah. Bahkan Rasul menciumnya. Itu pun pernah terangan-angan di dalam jiwa saya. Walaupun itu tidak mungkin, tapi angan-angan itu akan membawa lembutnya hati. Akhirnya tidak tahan hati, menjadikan luluhnya jiwa ini merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilatih, hati harus senantiasa bersolawat. Ini zaman sudah molimo, ya. Zaman ini sudah parah. Ada metode 5 dari Sunan Ampel. Ini sudah mewabah, sudah bahaya. Kita tanggung jawab. Sunan Ampel itu memiliki metode 5. Mulanya disebut emoh 5. Emoh perkara 5, ya, ndak usah saya bahas. Emoh itu jangan, menjauhi. Artinya emoh aku gak mau apa 5 perkara yang sudah maklum dan ini sudah merajalela di mana-mana. Mencuri, madon dan seterusnya, minum dan lain-lain, itu metode 5 yang dilakukan, yang disampaikan oleh Sunan Ampel. Sekarang sudah semarak, ujung akhir zaman ini wis mewabah di mana-mana. 5 perkara itu ini sudah di mana-mana terjadi. Kita disuruh moh, jangan, dengan cara mujahadah. Semoga Allah meridhoi keluarga kita, ibu bapak kita yang meninggal dunia. Kasihan hadirin, kasihan yang menggendong kita, yang menyusui kita. Mungkin hari ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena miskinnya tidak sempat sholat, karena miskinnya tidak sempat ngaji, gak cari ilmu. Tahu-tahu Israel sudah meninggal, sudah datang dan dicabut nyawanya. Kasihan ibu kita, kasihan yang memberi makan kita, bapak kita. Hari ini anak-anak yang soleh solihah kumpul di gedung ini. Semoga Allah meridhoi, rubah jiwa,
Jadikan jiwa yang lembut. Siapa yang didekati, pasti kita akan meniru yang didekati. Saya kira cukup. Semoga Allah meridhoi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya syafi'al khalqi sallallahu alaika nur wa aslah faqut wa laysa li asaitis fa in tarudda kuntus ya sayyidi ya rasul ya sayyidi ya rasul ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal rasul salam alaikum rabbi wanzur ilayya sayyidi binat musilatil hadratil aliyah al-fatihah.